Gak ngerjain skripsi karena bingung cara menyusunnya? Sini-sini aku bantu. Kita akan memakai sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ataupun karya tulis lainnya, biasanya itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu bab 1 atau pendahuluan, lalu bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan juga hipotesis, lalu bab 3 yang merupakan metodologi penelitian, bab 4 yang merupakan hasil dan pembahasan, lalu bab 5 yang merupakan kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, biasanya di Asia sendiri itu memiliki minimal 70 halaman untuk skripsi yang berisi dari bab 1 hingga bab 5 dan ditambah juga halaman pelengkap yang tidak memiliki batasan. Halaman pelengkap itu bisa berisi daftar isi ataupun daftar pustaka, lalu juga daftar tabel, lampiran dan lain sebagainya. Namun tentunya ketetapan ini akan disesuaikan lagi sesuai dengan universitas teman-teman masing-masing. Dari kelima bab yang ada, kali ini kita akan membahas secara fokus bab pertama pendahuluan, di mana sesuai dengan namanya, bab ini bersifat mendahului apa yang akan disampaikan atau sebagai pengantar, yang biasanya terdiri dari latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, dan juga tujuan dari penelitian. Pertama, latar belakang masalah, yang merupakan berisi uraian masalah yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam menguraikan masalah, kita tidak boleh terlalu luas, sehingga biasanya dalam penulisannya, masalah ini diuraikan dengan teknik piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus, atau juga bisa disebut deduktif. Dan setiap paragraf harus berisi satu pikiran pokok yang terhubung dan mengalir dengan paragraf selanjutnya. Lalu untuk masalah penelitian juga kita tidak bisa mengasal, kita harus mengambil masalah yang memiliki urgensi, aktual, dan juga bisa dipecahkan oleh suatu ilmu tertentu. Masalah ini biasanya berawal dari sebuah fenomena yang di dalamnya ini terdapat gap antara idealitas dan realitasnya. Kemudian dikaitkan dengan ilmu tertentu dan barulah menjadi sebuah masalah penelitian. Nah, berikut adalah contoh dari latar belakang masalah. Dapat dilihat bahwa setiap paragraf ini saling terhubung antara satu sama lain dan memiliki satu pokok pemikiran. Paragraf pertama itu tentang munculnya lembaga gadai di Indonesia, paragraf kedua itu tentang perkembangan undang-undang lembaga keuangan, dan paragraf ketiga itu tentang munculnya produk gadai emas di perbankan atas dampak undang-undang lembaga keuangan terbaru, dan seterusnya mengerucut hingga membahas masalah secara khusus. Kedua, identifikasi masalah, berisi pernyataan atas sejumlah faktor yang mempengaruhi dan menggambarkan masalah yang akan dihadapi. Identifikasi masalah ini berfungsi untuk menjelaskan konsep terkait masalah dan sebagai pembatas masalah. Identifikasi masalah ini harus didasarkan kepada pengamatan empiris, yang dimana dapat didapatkan dari berbagai sumber seperti wawancara ataupun studi dan lain sebagainya. Identifikasi masalah ini merupakan tahap awal dari penelitian, di mana kita harus mengetahui masalah apa sih yang akan diangkat dalam penelitian ini, barulah kita bisa membuat latar belakang masalah dan juga pernyataan penelitian, lalu juga tujuan penelitian. Berikut adalah contoh dari identifikasi masalah. Dapat dilihat semuanya itu berisi pernyataan yang didapatkan dari sumber-sumber tertentu. Nah, kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu berisi penjelasan yang menjelaskan bahwa fluktuasi harga emas ini akan menyebabkan perubahan dalam pembiayaan atau produk gadai emas di perbankan syariah, yang juga akan tentunya menyebabkan perubahan profitabilitas dari bank syariah. Ketiga, pertanyaan penelitian yang merupakan inti dari sebuah identifikasi masalah, berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, sehingga akan terkait dengan bab 4 dan bab 5 yang akan menjawab dan juga menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari pertanyaan penelitian. Dari nomor 2 di identifikasi masalah tadi, kita dapat melahirkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana fluktuasi harga emas mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum merger. Keempat, tujuan penelitian yang berisikan pernyataan yang menjelaskan mengapa kita melakukan sebuah penelitian dan apa yang akan didapatkan dari penelitian tersebut. Berikut adalah contoh dari tujuan penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.